Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan Babe, ekspedisi lorong waktu. Nah, kali ini memang sebenarnya masih cerita misteri nih kita nih. Pengen cerita misteri sebenarnya, tapi kali ini suasananya, tempatnya, lokasinya tidak misteri. Tetapi di sini saya ditemani malam hari ini dengan Bos Herman. Nah, Bos Herman ini adalah owner dari bakso Prasmanan. Dan siapa Halo, lagi saya kalau Robi. bukan Bang Hendra Babe, artis kita yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah malam hari ini bisa nemenin kita nih di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan kebeneran ya? Ada tukang Lah ini bakso. Aduh. Ada tukang bakso. Aduh, mantap dah. Nah, alhamdulillah nih kita ketemu sama Nada dan Bang Ipau di Bakso Prasmanan ini. Ngomong-ngomong, lagi ngapain sampai ke sini? Tadi kita jalan tuh, jauh banget tuh jalanan. Lapor. Oh begitu. Iya. Terus? Bang, ada tukang bakso. Tapi kapan dulu nih bang? Dia kata gitu. Mengapa deh? Takut ada yang itu bang. Itu apaan? Itu apa tuh? Maksudnya apaan tuh? Gitu dah. Oh gitu. Maksudnya ada yang. Ya. Jadi begini deh. Ini juga nih, Bang Herman, Bang Hendra. Kalau jalan sama Nada repot saya. Jadi kalau untuk ke tempat makan repot banget. Karena ya mungkin dikasih kelebihan bisa melihat hal-hal goib. Jadi kadang-kadang kita mau masuk, dilihat sama dia, oh, ada itunya. Ada makhluk-makhluk itunya lah gitu be. Nggak jadi. Tapi pas tadi sono kita nih kan lihat-lihat dulu nih tadi di depan. Ini Aman bang. ya, aman ya alhamdulillah. Berarti sama kayak gue, Bang. Begitu ya? Gue kalau pergi sama Babe, Begitu. nahan lapar. Gue berhenti. Be, Bang ini aman nggak? Jalan aja, nggak ngebilangin. Pas di tempat tujuan baru bilang Baru deh. bilang. Bang masalahnya bukan apa-apa, Bang. Be, saya belum makan. Makanya begitu. Jadi akhirnya lapar ya. Iya. Jadi karena kita orang awam ya, Iya. maksudnya kita nggak bisa ngelihat hal kayak begitu. Ya kalau kita makan mana aja, jadi aja makan. Yang penting makan judulnya. Yang penting makan judulnya. Nah ini alhamdulillah nih kita sampai di sini karena kebetulan ekspedisi lorong waktu ini sebenarnya pengen mengupas masalah pelaris. Oh, iya. Gitu, maksudnya pelaris. Jadi kan ya mohon maaf nih, kebetulan di sini ada owner bakso Prasmanan gitu kan. Nah, dengan biasanya seperti Bang Hendra tadi bilang, saya tuh agak susah makan di tempat-tempat yang ya nggak, menurut saya nggak nyaman. Jadi saya nggak bisa ceritain tentang apa itu. Pokoknya saya di situ rasanya nggak nyaman gitu, karena nggak enak dan lain sebagainya. Udahlah, kita ini aja. Karena pernah kita pergi ke Sukabumi ya Bang Hendra. Iya. Nahan lapar aja. Be, udah lapar, Be. Ntar dulu. Lapar, Be. Loh. Akhirnya dapat sih tempatnya, akhirnya kita makan. Ya mau nggak mau tempatnya ya biasa aja karena ternyata aman menurut Babe, kita makan gitu loh. Oh iya, itu saya ikut juga itu. Iya. Kita dari Karangau, nahan lapar. Jauh bener. Makan kesini nggak jadi. Nah, ngomong-ngomong karena kita di Bakso Prasmanan, kira-kira nih usaha udah berapa lama nih? Ini udah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Kayaknya yang nge-hostin Bang Hendra kali ya, biar mantep ya. Ya jangan dong buat Bang Hendra, buat Babe ya. kan saya ntar cerita soal misterinya. Nah, Bang Hendra kali nanya-nanya yang lain dulu nih. Anggap iya. aja pemanasan. Oh gitu. Iya gini mah, gini. Oke. Jadi buat penonton ekspedisi lorong waktu, Misteri on the Road. Jadi kan kalau masalah seperti tema kita itu penglaris, itu kayaknya udah bukan ini lagi ya. Pasti semua yang namanya orang jualan, namanya usaha itu pasti membutuhkan itu gitu loh. Nah, ini kan pengalaman saya Mas Herman selama jalan sama Babe itu kan memang agak susah untuk berhenti di tempat-tempat yang jualan-jualan gini. Tapi kenapa ini BP kok aman-aman aja gitu loh, Babe mau gitu. Berarti kan bener-bener yang Mas Herman kan yang tidak pakai apa-apa seperti itu gitu loh. Kenapa Mas? Ya karena kalau saya sih konsepnya yang penting orang nyaman,
suka dengan makanannya, Iya, terutama itu. Kita, kalau saya pribadi bermain dengan logika. Bermain dengan logika. Bermain dengan logika. Tapi nggak tahu tuh kan namanya bisnis kayak begini kan persaingannya tuh wah kiri kanan depan belakang gitu. Itu pasti, Pak. Iya, nah itu nggak takut pasti. dengan hal-hal seperti itu. Ya, kita kembali lagi, Pak, dengan yang di atas. Itu aja. Jadi semuanya pokoknya Iya. kita serahin sama yang di atas ya kan. Ya, kalau kita sakit ya kita berobat ke dokter, itu aja. Tapi yang saya tahu kan niatnya Mas Herman membuka bakso prasmanan ini kayaknya agak-agak ini banget ya. Agak apa ya? Dermawan gitu loh. Karena memang Mas Herman tuh Iya. dengan adanya kayak begitu-begitu kan hafiz Quran gratis. Pokoknya berkah lah kayak gitu loh. Jadi banyak orang yang pada pada suka gitu loh dengan kedermawannya Mas Herman. Iya, karena memang salah satu tolak bala ya, Be ya. Iya. Salah satu tolak bala itu dengan kita bersedekah, Pak. Nah, itu dia, betul. Kita dengan adanya ibu hamil yang makan gratis, Betul. anak yatim makan gratis, itu kita didoain, Pak. Alhamdulillah. Nah, doa itu salah satu tolak bala buat kita. Oh, Gitu. jadi itu benar Iya. benar. Benar juga, masuk di akal juga, Be. Sedekah lah Sedekah intinya. berarti. Makanya sedekah itu artinya salah satu menghilangkan Iya, bala tadi bala gitu. tadi. Nah, mungkin saya tanya sedikit ya, Bang Hendra ya. Iya. Pernah nggak artinya dalam bisnis yang dijalani digeluti oleh Bang Herman ini itu, maaf nih, kembali ke mistis nih, ngalamin sesuatu yang betul-betul di warungnya itu berantakan, ngaco, terus nggak nyaman Bang Hermannya? Pernah kayak kita misalkan di makanan kita tuh ada beling, Nah, yang secara logikanya itu nggak akan bisa. Jenis bakso itu kan daging digiling, ini segala macam digiling. Terus tiba-tiba ada konsumen makan ngasih, mas, ini kok ada belingnya gitu. Ya, tapi kita jawab juga dengan logika, Bu. Secara logika, kalau bikin bakso itu pakai tangan, nggak ada yang pakai mesin. Ada pakai mesin tapi mahal gitu kan. Kalau memang ada belingnya dari awal pas dibikin, itu otomatis tangannya udah luka. Pasti berasa lah di tangan. Ya, kalau saya sih jawabnya seperti itu aja. Kalau untuk hal-hal di luar yang non logika, saya masih belum kepikiran. Belum. tapi waktu itu pernah kan yang katanya bakso jadi kayak bola bekel juga. Oh iya, itu pernah juga. Jadi kayak bola bekel ya. Iya. Nah, itu masih menurut Bang Herman tuh masih masuk logika atau di luar logika nih? Kalau itu sih ya mungkin kita penyimpanannya kurang bagus atau gimana gitu. Tapi ya memang ada juga kawan saya yang lihat dari Babe sendiri kan, Babe ngelihat ada tamu tadi undang. Betul. Boleh dikatakan seperti itu. Oh, jadi sebenarnya ya bakso prasmanan ini sendiri ya pernah mendapat hal-hal yang mistis atau goib Mistis seperti atau itu. Tapi Mas Herman ngejawabnya dengan logika aja Iya, ya, biar dengan supaya tidak berpunya pikiran macam-macam Tidak untuk berpikiran. pelanggan-pelanggannya di Betul, sini. betul, Oh, gitu. betul. Gimana nih, Be, kalau menurut Ya, Babe? sampai kan pernah yang termasuk yang dibilang kayak bola bekel itu, termasuk yang waktu itu saya dengar ada berapa sekitar 80 Itu bakso telur. bakso telur. Nah, ya itu dia. Nah, bakso itu telur. sampai nggak Nggak bisa kejual. Nggak bisa kejual itu. Nah, itu sebenarnya bikin untuk baksonya sendiri berapa lama sih sampai dari adonan terus sampai di Sebenarnya kan ke bakso itu kita jual bakso itu kalau udah jadi bentuk bakso, itu dia di freezer atau di frozen itu masih kuat sampai 1 bulan, Be. sebenarnya masih kuat sampai 1 bulan. Nah, peristiwa itu kejadian berapa lama? 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari dibuat dan sudah kayak gitu. nggak bisa digunain lagi. Nggak bisa dijual. Artinya itu busuk atau bagaimana? Bau atau apa? Jadi dia hambar, nggak ada rasa. Terus tekstur telurnya itu udah keras. Keras. Gitu. Tapi nggak berbau. Tapi nggak berbau dan memang saya cobain. Kalau kuning telur itu cenderung dia bau amis. Wah, iya. Ini udah hambar, nggak ada rasa. nggak ada rasa. Gitu. Iya, kayak bola bekel, Be. Babe tahu kan bola bekel? Iya, Bola yang iya. karet yang biasa itu sama seperti Jadi itu. kalau dilempar bisa dul. Iya, enggak, saya potong aja gini, ya keras, agak lawan gitu ya. Makanya itu dia. Nah, saya kan memang pernah ya datang ke sini itu kalau nggak salah itu waktu anak saya ulang tahun. Iya, betul. Nah, jadi waktu anak saya ulang tahun, saya ngajak Rizky yang ulang tahun. Jadi saya bertiga Bang Wam. Itu sama Gunung.
Nah kebetulan Bang Herman ada di sini. Ada. Nah akhirnya kita ngobrol lah di pojok sebelah sana tuh. Nah itu saya lihat ada Kunti, jadi di sana tuh ininya. pojokan. Cuma begitu saya perhatiin dia kan nunduk. Akhirnya saya ini bukan dari Iya. dalam, tapi ini dari luar nih. Nah itu berarti itu sebelum kejadian bakso keras. Sebelum Nah, kejadian. Cuma waktu itu mohon maaf banget Bang Herman, saya nggak buang itu karena memang saya apa ya jadinya kalau misalnya orang itu nggak tolong dong gitu, Iya. jadi saya cenderung nahan diri gitu. Sebenarnya pengen ngomong karena kenalnya juga baru, saya pikir nanti takutnya saya dibilang apa-apa gitu. Takut dibilang gimana lagi. Nah sebenarnya ya kasihan juga kalau sampai ada orang usaha itu dijailin, dan itu banyak Bang Hendra yang begitu. Iya benar. Jadi mungkin kayak Bang Hendra sendiri barangkali punya pengalaman, ada kawan yang punya usaha juga terus enggak. dijailin. Justru saya pernah ngalamin pada saat usaha saya sendiri. Usaha. Usaha saya dulu. Saya waktu itu kan memang jual roti. Ah. Jual roti, saya buka booth di salah satu mall di Jakarta. Iya. Ya, saya memang besar, ukurannya 3x3, itu posisi benar-benar strategis di tengah pintu masuk. Jadi dan itu tengah-tengahnya. Dan yang lebih luar biasa lagi yang gini, percaya nggak percaya, saya itu posisi berdiri jualan itu sudah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Itu tempat hilir mudik, ibu-ibu yang mau nganter anaknya ke sekolah deket situ gitu kan. Herannya ada ibu-ibu ini nggak 1-2 orang aja bilang ini baru buka ya. Lah ini udah 6 bulan. Kok saya nggak pernah lihat? Saya sering loh bolak-balik lewat sini. Jadi gitu. seolah-olah seperti ditutup. Ditutup. Itu saya pernah ngalamin sendiri. Terus sampai penjualan saya tuh yang parah banget, sampai jeblok banget. Jadi waktu itu saya target saya itu 1 hari cuma 100 roti lah itu, maksudnya ya biasa nama orang jualan kan Target lah ya. Target. Itu 1 hari itu cuma 100 doang. Lagi awal-awal kita bisa sampai 1 hari itu 400, 300, pokoknya selalu di atas target. 200 itu gampang banget untuk kita. Ini pada saat itu kejadian pada saat itu ya Allah, dapetin 50 aja tuh susah banget 50 gitu loh. Akhirnya saya sempat curiga ini kenapa gitu loh, tapi ya udahlah kita lillahi ta'ala aja gitu loh. Betul. Tapi yang akhirnya itu semua terbukti pada saat akhirnya kan mau nggak mau saya tutup karena sepi kan. Padahal tuh mall itu rame banget. Akhirnya itu sepi, saya angkat itu, saya dan pegawai-pegawai saya kan bantuin ngangkat itu di bawah. Karena kalau kita bikin booth di mall itu tidak boleh langsung pakai lantai mall kan. Harus ada alasnya dulu, baru kita bikin ubin sendiri gitu. Itu saya angkat, ya Allah, nauzubillah min dzalik, itu kecoa banyak banget. Pada saat kita buka. Padahal di mall ya. Di mall. Nggak normal. Biasa. Dan udah bernyanyi kan itu nggak, pas abis udah dibuka gitu, kecoanya lari kemana nggak kelihatan satupun. Itu dia, itu yang benar-benar saya alamin sekali. Pengalaman pribadi itu ya. Pengalaman pribadi. Itu saya akhirnya ya udahlah, lillahi ta'ala aja gitu loh. Itu sampai akhirnya saya bilang sama SPG saya, coba jaganya di luar gitu loh, di luar booth gitu loh. Baru ketahuannya baru buka ya, Bu, ayo Bu silakan rotinya. Itu sampai di luar booth. Nah, itu ketahuannya gara-gara itu sebenarnya. Karena kita kan biasanya di dalam booth karena luas kan gitu. Iya. Ya udah ketahuannya kok baru buka gitu. Itu aja. Ditutup gitu ya. Ditutup. Dan itu banyak sih saya ngalamin itu. Jadi dari pengalaman saya sendiri ya, karena dulunya kalau boleh dibilang saya termasuk berkecimpung di bidang itu, dan bahkan saya salah satu orang yang bagaimana orang lain itu bisa datang ke saya itu bikin penglaris. Iya. Ini ngomong-ngomong apa nih? Ini ada pun cerita. Oh, ada yang mau cerita. Ada yang nitipin kayak gini ya. Ada nggak berani bukanya. Kok begitu? Ada yang nitipin? Ini buat siapa? Pantesan dari tadi gini cuma diteng-teng doang, kirain bagi mau makanan. Iya enggak, bunga dikembang. Bang weh. Ada sih alat-alat ritual begitu dah. Oh iya, boleh dibuka nih ya. Nah, jadi kalau balik lagi ke cerita tadi, dulu itu sekitar di bawah tahun 2000-an.
sekitar tahun 90-an, ya saya itu sering bantuin orang yang usaha. Gitu, usaha ya bagaimana caranya usahanya itu bisa laris gitu. Nah, itu awal mulanya itu saya masih dulu itu masih Sarina Jaya kalau nggak salah, belum Seibu. Jadi di basementnya itu kan ada tempat makan. Oh iya. Sarina Jaya kan di basement itu tempat makan. Nah, kebetulan saya ada kawan orang China sih. Jadi jualan di situ. Nah, itu yang biasanya omsetnya dia di atas 3 juta tahun 90-an itu langsung merosot sampai cuma dapat sehari itu paling gede 150.000. Ya Allah. Itu kayak inilah kayak Bang Hendra ngalamin. Iya. Karena kan kita mikirin bayar sewa, bayar SPG-nya kayak gitu. Iya, itu dari omset 3 juta. Per hari 3 juta, perputarannya 3 juta itu sampai hanya 150. Nah, akhirnya begitu ketemu saya bilang, ya coba deh saya kontrol dulu. Ternyata sama seperti yang Bang Hendra alamin. Jadi warungnya itu ditutup. Jadi kayak ada tirai gitu. Jadi pengunjung itu lewat. Iya. Lewat. Sobek aja deh. Alat apa ini? Nah, ini berarti pesanan saya, cuma sampainya ke nada. Nah, tahu nggak apa nih? Nah, ini kan bunga melati. Ini bunga kantil. Nih, kalau kita mau buka. Nah, apa sih kegunaan bunga-bunga ini sebenarnya? Kita nih lagi ngomongin penglaris nih ya. Hari ini ngomongin penglaris, jadi kita ini ke arah penglaris dulu. Nah, bunga kantil ini bisa dipakai untuk media penglaris, begitu. Jadi nanti diapain di bunga ini? Ya biasa, diritualin dulu 1 malam atau 2 malam, terus kemudian bunganya dirajah, terus kemudian bunga ini nanti taruh di tempat usaha, gitu. Tempat usaha, entah itu di lacinya, entah itu di apa, pokoknya ditaruh di tempat usaha. Tetapi jangan lupa, dari rajahan ini sebenarnya ada goibnya, Bang. Biasanya dipakai kalau misalnya, maaf nih, kayak makanan-makanan begini, itu yang dipakai adalah pocong. Itu. Nah, nanti timbulnya ada makhluk goibnya dari ritual di benda ini, itu pocong. Nah, pocongnya ini bagaimana? Inilah pocong nanti yang istilahnya orang makan di sini tuh itu dibuat sedap. Dibuat rasanya tuh nikmat gitu. Cuma ada satu kelemahannya, kalau dibawa pulang nggak enak. Iya. Biasanya banyak. Dibawa pulang nggak enak. Tapi kalau kita makan di sini, itu ketagihan. Gitu. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya kalau mau kita kupas nih, penglaris yang seperti itu, mohon maaf, itu njijiin kalau kita tahu. Iya. Gimana njijiin? Maaf Bang, nih kita makan nih. Makanya kita dalam agama Islam kan disuruh minimal baca doa. Iya. Atau Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kita mohon kepada Allah untuk dilindungin semuanya. Nah, nanti dari penglarisan yang kita pakai tuh ada pocong. Itu sebenarnya makanan-makanan kita diludahin. Dan yang luar biasa lagi nih, begitu kita makan nih, nada nih mesen nih makanan. Wah, ini salah satunya ada menyan juga nih. Nah, ini menyan salah satu media juga bisa. Cuma karena nggak ada kain putih, biasanya nih dibungkus, dipakai, dijadiin satu begitu dengan ada rajahnya. Nah, nanti ditaruh nih di tempat-tempat di laci atau di mana gitu. Untuk supaya apa? Supaya dagangan kita jadi lancar gitu. Nah, kita belum lari ke syariat dulu nih, tetapi lari ke media-media yang bisa dipakai. Nah, bunga melati ini pun sama, bisa dipakai untuk media pelaris gitu. Atau salah satunya lagi ada keris kecil seperti combong gitu. Sebenarnya itu barang-barang murah, cuma dipakai untuk itu aja gitu. Jadi pelaris itu menggunakan media-media seperti bunga-bunga ini nih. Nih, jadi bunga-bunga ini nih, maaf ya kalau diiniin, ini bisa dipakai untuk media penglarisan. Jadi bukan untuk apa? Mandi kembang. Candika. Bukan cuma untuk itu aja, tetapi ini bisa dipakai untuk media penglaris. Terus kemudian begitu kita makan tanpa kita doa, ini begitu kita makan satu suap, kita lupa ngepakai itu pocongnya tuh datang, dia ngeludahin lagi. Ini sebenarnya kalau kita
tidak berdoa, makanan kita itu ya begitu akhirnya jadi tambah Jadi nikmat. kita makan ludah pocong seperti terus. itu udah dong. pocong. Nah kira-kira Bang Hendra geli nggak? Ya geli lah. Jangan kan lihat udah lihat mukanya aja. Ah. Takut. Nih kalau Dada bercerita, jadi ada temen ngomong, dia ikut gue yuk makan bakso, gitu. Gimana Bu? Ada nggak bakso itu? Enak banget tuh udah, gue sedap. Tapi kalau ada apa-apa diem aja ya, ya dibayarin kan, ya baik lah. Datang kalau ke sana kan, pesen satu-satu, apa dia pakein apa aja deh tuh, kecap, saus, sambal, gitu. Sialan, kok rasanya beda deh. Kok rasanya nggak kayak kemarin yang gua sendirian. Beda lah, udah gua apa? Usir lah Usir. ya intinya. Oh, nada kusir. Nada usir. Terus udah tuh, besoknya dia balik lagi, enak lagi. Enak ternyata. lagi. Oh enggak, gua ajak lu lagi gitu. Makanya enak jadinya ya. Iya, adem, anyep. Jadi ada mas ya karena kan ada ini kan bisa indigo bisa ngeliat ini. Yang salah satunya kenapa dia bisa datang ke sini makan? Ya karena aman gitu kan. Artinya aman dan alhamdulillah barakallah buat Bang Herman artinya menjalankan bisnis ini dengan sebagaimana mestinya. Artinya kiblat saja kepada Allah. Dengan Bang Herman tadi bilang apa? Bersedekah kepada anak yatim, hafiz Quran, orang hamil, plus kepala botak juga ya. Iya. Gitu. Karena saya lihat ada kepala botak juga. Iya, benar. Ulang tahun, bawa istri, pacar dan lain sebagainya ini banyak yang gratis gitu. Ini salah satu keberkahan ya. Jadi gratis. Ya.